Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-15 di tahun B. Dan semoga kasih karunia Allah senantiasa terus menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita, di tengah situasi dan kondisi hidup yang mungkin saat ini mengalami sedikit atau sesuatu yang tidak baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu pekan ke-15 ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kisah di mana Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mewartakan tentang kerajaan Allah. Dalam minggu biasa pekan ke-15, kita coba melihat dari bacaan-bacaan pada minggu ini. Pada bacaan pertama, Allah memanggil Amos untuk bernubuat, untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, tentang Allah yang hidup, tentang Allah yang membebaskan bangsa Israel kepada umat Israel. Amos dipanggil untuk mewartakan tentang pewartaan pembebasan. Lalu dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan kita bahwa Allah dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya Allah telah mengangkat kita sebagai putra-putrinya. Allah telah menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan. Dan pada hari ini dalam Injil Markus, Yesus memanggil para murid untuk diutus. Ketika ada panggilan, lalu pasti ada perutusan. Namun kita bisa melihat bahwa untuk apa Yesus memanggil. Dalam proses perutusan, pertama-tama yang harus dilakukan oleh Yesus adalah proses pembentukan. Ketika Yesus memanggil para murid, yang kita tahu notabene adalah para nelayan, para pemungut cukai, ia membentuk mereka dalam satu formasi kehidupan. Formasi kehidupan ini adalah formasi Allah sendiri, di mana Kristus sendiri sebagai guru, sebagai sang magister, sebagai sang formator yang membentuk atau memberikan satu formasi tentang kehidupan Allah bagi para murid. Lalu dalam satu komunitas yang kecil ini, dalam satu komunitas di mana Yesus membentuk satu formasi, ia memberikan mereka ciri hidup, pola hidup, gaya hidup Yesus sendiri.
Dan di dalam proses pembentukan ini ada pendidikan-pendidikan yang disampaikan oleh Yesus, sehingga para murid bisa memahami ketika mereka diutus, mereka tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka wartakan atau nubuatkan, dan apa yang seharusnya mereka bawa di dalam karya pewartaan. Dan setelah itu, setelah proses pembentukan ini, kita mendengar hari ini, Yesus mengutus ke-12 murid. Yesus mengutus ke-12 murid. Dengan kata lain, Ia memberi mereka kuasa. Memberi mereka kuasa adalah satu identitas. Kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para murid adalah satu identitas. Identitas yang mereka terima dari Allah sendiri. Kuasa yang memberikan kekuatan kepada para murid untuk berani, untuk dimampukan membawa karya misi Allah. Sehingga kuasa yang diberikan oleh Yesus adalah kuasa yang memampukan para murid untuk terus menyampaikan cinta kasih Allah ke tempat di mana mereka akan bermisi. Sehingga kuasa ini adalah identitas, adalah sesuatu yang menjadi ciri khas dari Yesus sendiri. Dan kita melihat apa yang harus mereka lakukan. Ada syarat-syarat yang dikatakan di dalam Injil. Pertama, supaya mereka tidak membawa apa-apa. Tidak boleh membawa tongkat, roti, bekal, dan mereka hanya boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Mengapa syarat ini menjadi hal yang penting? Oke, mari kita lihat pertama. Jangan membawa apa-apa kecuali tongkat. Tongkat dalam perjanjian lama itu menjadi satu simbol yang sangat penting. Ketika Musa dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, ketika mereka dalam keadaan haus, mereka dalam keadaan krisis, Allah memerintah Musa untuk membelah batu, dan keluarlah air yang memberikan kelegaan. Musa ketika mereka dalam pengejaran orang-orang Mesir, Allah memerintahkan Musa untuk membelah Laut Merah dengan tongkat. Tongkat adalah simbol kekuasaan. Tongkat memberikan suatu makna penting bagi para murid, bahwa di dalam perjalanan para murid, mereka tidak sendirian. Allah melalui kekuasaannya yang disimbolkan dengan tongkat memberikan suatu kekuatan bagi para murid. Yang berikut, roti pun tidak boleh dibawa. Dalam pengajaran Yesus tentang roti kehidupan, Ia mengingatkan para murid untuk tidak ragu, untuk tidak khawatir. Sebab Yesus adalah roti kehidupan. Dalam peristiwa yang sama, ketika Musa dalam kelaparan dengan para pengikutnya, Allah memberikan mereka mana dari surga, mana di padang gurun. Ini juga menjadi satu kekuatan bagi para murid, bahwa jangan takut, sebab Yesus yang mengutus mereka adalah roti kehidupan yang akan memberikan mereka bekal dalam perjalanan mereka dalam karya misi. Yang berikut dikatakan juga bahwa mereka tidak boleh membawa bekal dan uang dalam ikat pinggang. Peristiwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang harus mengingatkan para murid. Ketika bahkan para murid tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai bekal, hanya berapa perak yang ada, tetapi Yesus mampu memberikan makan kepada 5.000 orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Di sini kembali Yesus mengingatkan, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Syarat yang diberikan oleh Yesus adalah suatu persyaratan yang mengingatkan para murid bahwa di balik kekurangan itu ada satu harapan. Harapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan para murid. Sehingga yang dibutuhkan oleh para murid di sini adalah sikap untuk mengandalkan Allah. Sehingga proses ini yang kita sebut dengan penyelenggaraan ilahi.
Penyelenggaraan ilahi adalah rahmat yang diberikan Allah kepada manusia secara cuma-cuma, secara gratis. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para murid dalam karya misi? Dikatakan bahwa mereka harus memberitakan orang harus bertobat, mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ada satu perintah dalam misi. Perintah untuk menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan yang penuh kasih, kerajaan yang penuh kedamaian, kerajaan yang penuh sukacita, kerajaan di mana semua orang mengalami suatu kehidupan baru di dalam Allah. Bermisi berarti menghadirkan Allah dan kerajaannya. Bermisi berarti membuat orang yang menerima mereka merasa sukacita. Dalam perintah perutusan ini, kita diingatkan, ketika kita diutus untuk bermisi di satu tempat, maka tugas kita adalah membawa sukacita kepada orang-orang di tempat itu, membawa kegembiraan, membawa persatuan. Bukan sebaliknya. Jangan sampai kehadiran kita di tempat misi membuat kesatuan orang-orang di situ menjadi terpecah belah. Bahkan kehadiran kita membuat kehidupan orang lain menjadi buruk. Oleh kehidupan kita, oleh kata-kata kita yang kasar mungkin, yang tidak berkenan, atau mungkin cara tindak atau perilaku kita yang tidak pantas. Di mana saja kita berada, ketika kita di tanah misi, ketika kita berada di paroki, ketika kita ditugaskan di sesuatu tempat, ingat, tugas kita adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah yang penuh damai, penuh kasih, penuh cinta, penuh kedamaian. Bukan sebaliknya. Jangan sampai kehadiran kita bukan menghadirkan kerajaan Allah, tetapi suatu kerajaan yang berantakan, kerajaan yang hancur, kerajaan di mana umat tidak mengalami kedamaian. Oleh karena itu, saudara-saudari, pada hari Minggu pekan ke-15 kita semua diingatkan bahwa setiap orang dipanggil untuk bermisi, dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan ketika Yesus memanggil kita dan kita menerima tawaran Yesus menjadi muridnya, maka kita semua menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus. Dengan menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, maka kita harus tahu diri bahwa menjadi pengikut berarti hidup seturut kehendak Allah, seturut cara hidup Allah. Kalau kita menyebut diri kita sebagai pengikut, berarti ada hal-hal yang mau kita ikuti di dalam diri Kristus. Ya. Kristus yang penuh kasih, Kristus yang penuh cinta, Kristus yang mengampun. Dan begitu banyak Kristus, pemahaman-pemahaman dan penghayatan yang sangat indah tentang Kristus yang kita bisa ketahui. Oleh karena itu, menjadi pengikut Kristus adalah hidup sesuai dengan cara Allah, pola pikir ayat Allah, dan gaya Allah sendiri. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Murah, senantiasa menguduskan dan memberkati kita dengan kasih-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.